Firman-Mu adalah jalanku, Firman-Mu kekuatan hidupku, Firman-Mu berkata dalamku, jangan ku takut, bersamamu Yesus. Selamat pagi saudara yang kasih, Tuhan baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Pagi hari ini kita akan memuliakan Tuhan. Kami ada pada saat ini untuk menyenangkan hati Tuhan dan memberkati saudara juga. Ya, untuk pagi ini teman saya setiap pagi mungkin saudara tidak pernah melihatnya, tapi hari ini dia menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada saudara. Kami akan memuji dan menyembah Tuhan dan dia akan memimpin penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita kepada Tuhan. Menyembah
memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menolong dan memberkati kami. Tuhan telah memimpin kami sepanjang malam Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan ada pada kami. Dan pagi hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kami, langkah-langkah kami, bahkan sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau memberikan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, berkati kami ya Tuhan. Penyembahan kami, pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, tanahkan pujian kepada Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Kami melayangkan pandangan kami ke gunung-gunung, dari mana dapatnya pertolongan kami. Pertolongan kami dari Tuhan kami pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kepada Tuhan Allah Yakub, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah. Ketika Engkau berfirman ya Tuhan, kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran yang membawa kami kepada seluruh kehendak-Mu ya Tuhan. Dan semakin mengubahkan hati kami supaya hidup kami berkenan kepada-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami, berkati kami dalam nama Yesus. Kami buka hati kami kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat 20. Seperti biasa saya membacakan ayat yang pertama saudaraku, dan saudara semuanya bacakan ayat yang kedua. Kita akan mulai. Ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi itu kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku akan pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, tetapi aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Aku kamu mengenal, ya, jika sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Bersama-sama ayat 22:3 ya. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di bait Allah, dan tidak ada seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita telah membaca firman Tuhan bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudara yang kasih, yang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina.
Saudaraku, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan mereka mau mencobai Tuhan Yesus. Mereka katakan, saudaraku, ya menurut hukum Musa, apabila seseorang didapati berzina, maka dia akan dilempari dengan batu. Bagaimana pendapatmu? Nah, memang ahli-ahli Taurat itu selalu saja ingin mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Selalu ingin, saudaraku, mencari-cari bagaimana supaya Yesus itu dapat ditangkap, dihakimi, diadili, saudaraku yang kekasih. Bagaimana pendapatmu? Mereka mendesak apa yang menjadi pendapat Tuhan Yesus tentang perempuan yang didapati berzina itu, saudaraku yang kekasih. Nah, ayat ke-6 dikatakan mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya ke tanah. Saudaraku, pada waktu itu Tuhan Yesus tidak langsung menjawab mereka. Memang ada tertulis begitu dalam kitab Taurat, tetapi saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi setiap orang, termasuk juga perempuan yang berzina itu Tuhan Yesus mengasihinya. Kalau Tuhan Yesus berkata, ya betul, memang demikian tertulis dalam kitab Taurat Musa, maka saudaraku, perempuan berzina itu akan mati dalam dosanya. Sementara Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, tidak menginginkan seorang pun mati dalam kebinasaan, melainkan supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Amen. Kalau Tuhan Yesus tiba-tiba berkata, oh iya benar, memang demikian tertulis dalam kitab Musa, lemparilah dia. Maka saudaraku, di manakah kasih Yesus itu, saudaraku yang kasih? Di manakah kerinduan hatinya itu supaya tidak seorang pun binasa, termasuk orang-orang berdosa itu. Tapi keinginan Tuhan supaya mereka berbalik dan bertobat. Lalu dia membungkuk ke tanah. Lalu dia menulis-nulis dengan jarinya. Sementara dia menulis-nulis dengan jarinya di tanah, saudaraku, orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu tetap mendesak dia. Bagaimana pendapatmu? Apa pendapatmu? Maka dia membungkuk lagi, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah ia mengambil batu, dan dia terlebih dahulu melempari perempuan itu. Maka saudaraku, mereka berpikir, tidak pernah melakukan dosa. Mereka berpikir, lalu Yesus melanjutkan lagi, membungkuk lagi ke tanah, nulis-nulis lagi Yesus di situ dengan jarinya. Ketika mereka berpikir, saudaraku, mereka pergi satu demi satu. Dimulai dari yang tertua. Kenapa dari yang tertua, saudaraku? Karena dia berpikir dia lebih banyak sudah melakukan dosa. Dia sudah lebih banyak melakukan dosa dibanding dengan orang muda. Maka dia terlebih dahulu pergi meninggalkan perempuan itu. Lalu diikuti yang satu lagi, diikuti yang lain lagi. Sampai semua mereka pergi. Lalu ketika mereka semua pergi, Yesus menengadah wajahnya. Lalu dia lihat tidak ada lagi mereka di situ, hanya tinggal perempuan itu seorang diri. Yesus berkata, di manakah mereka? Apakah mereka tidak melempari engkau? Perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan, mereka semua sudah pergi. Maka Yesus berkata, aku pun tidak melempar engkau. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Kita bersyukur, saudaraku yang kasih, memang Tuhan Yesus itu penuh dengan hikmat. Amen. Bukan berarti dia membatalkan, saudaraku yang kasih, hukum Taurat itu. Dan juga dia tidak juga menghukum perempuan berdosa itu. Tetapi dia menunjukkan kasihnya. Dia menyatakan kebenaran. Dia berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa, iya, hendaklah dia yang terlebih dahulu melempari perempuan itu. Bukan berarti Tuhan Yesus berkata, ya janganlah, kasihan, jangan lempari dia. Atau ya itu kitab Musa dulu, sekarang kita sudah ada dalam kasih karunia. Yesus tidak mengatakan demikian. Tetapi Yesus berkata, iya, tetapi barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah dia terlebih dahulu mengambil batu dan melempari perempuan berdosa itu. Satu persatu mereka meninggalkan perempuan itu, sudah yang kasih. Inilah hikmat Amen. yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan kepada Yesus, saudaraku yang kasih. Demikian juga kita pada saat ini, kita butuh hikmat yang datang daripada Tuhan. Untuk apa Yesus membungkuk di tanah? Untuk bersekutu dengan Bapa di sorga, bersekutu dengan Roh Kudus, untuk meminta hikmat. Dan ketika
Tuhan Allah berikan hikmat kepada Yesus, maka Yesus mengatakan seperti itu, dan tidak seorang pun yang menghukum perempuan itu. Dan Yesus pun tidak serta-merta membela perempuan itu, tapi Yesus berkata, pergilah, aku pun tidak menghukum engkau, jangan lagi lakukan dosa. Nah, saudaraku yang kasih, marilah kita pada saat ini kita datang kepada Tuhan, jangan lagi kita melakukan dosa, dan jangan kita menghakimi sendiri. Di sini pun berikutnya, saudaraku yang kasih, di perikop berikutnya, tapi saya tidak membahas pada saat ini, Yesus mengatakan bahwasanya mereka itu menghakimi menurut ukuran mereka sendiri, saudaraku. Mereka mempersalahkan Yesus, mereka berkata, engkau menghakimi, engkau menyatakan kebenaranmu, engkau bersaksi, dan kesaksianmu itu tidak benar. Tapi Yesus berkata, saudaraku, jikalau aku bersaksi, kesaksianku itu benar. Dan bukan hanya aku yang bersaksi, tapi aku dan Bapa adalah satu adanya. Jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau juga percaya kepada Bapa. Jikalau engkau percaya kepada Bapa, maka engkau juga percaya kepada Bapa. Tetapi kamu tidak percaya baik kepadaku, demikian juga kepada Bapa. Bagaimana mungkin aku menunjukkan Bapa itu kepadamu, sedangkan engkau tidak percaya kepadaku? Nah, saudaraku, pada saat ini mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan yang tertulis ini, percaya kepada suara Tuhan, dan percaya kepada suara Roh Kudus. Maka kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak, saudaraku yang kasih, kalau kita menghakimi seturut dengan kebenaran-kebenaran kita, saudaraku yang kasih, maka justru orang-orang yang tadinya menganggap dirinya benar, ini Tuhan, ini ditemukan seorang perempuan yang berzina, menurut kitab Taurat Musa, ini akan dilempari. Seolah-olah dia merasa pahlawan, membawa orang berdosa itu, saudaraku yang kasih, menurut ukurannya sendiri, ingin melampiaskan amarahnya, bahkan juga ingin mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang kasih, ketika firman disampaikan, justru mereka malu, tersipu-sipu, mereka pergi. Oleh sebab itu saat ini, saudaraku yang kasih, mari kita buka hati kita tenangkan hati kita, jangan kita terburu-buru untuk menghakimi, sebab justru nanti kalau kita terburu-buru menghakimi tanpa kita tahu kebenaran, kita sendiri yang dipermalukan. Ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi itu, saudaraku, mereka yang tadinya menganggap dirinya benar, mereka yang menganggap dirinya tadi pahlawan, tapi setelah kebenaran itu dinyatakan, saudaraku, mereka malu, tersipu-sipu, dan mereka pergi. Janganlah demikian, saudaraku, tapi marilah kita terima kebenaran itu bukan untuk menunjukkan kebenaran kita atau menunjukkan kesalahan orang lain, tapi mari kita terima kebenaran firman Tuhan itu untuk kita hidupi, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab berbahagialah kita, saudaraku, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita pagi ini, saudaraku. Kiranya firman Tuhan ini yang singkat ini menjadi renungan bagi kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pembacaan firman yang sudah kami terima pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami, Tuhan, penuh dengan belas kasihan. Kami hidup dalam kebenaran. Kebenaran dalam kasih dan kasih di dalam kebenaran, ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami terbeban untuk orang-orang berdosa, membawa orang-orang berdosa itu kepada jalan yang benar, mengarahkan mereka, Tuhan, supaya mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu atas kami, Tuhan, pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuntun kami supaya kami menjadi orang-orang berkenan kepada Tuhan, dan tuntun kami, Tuhan, membawa orang-orang berdosa supaya mereka berbalik dari dosanya, supaya mereka hidup dalam kebenaran. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berkati kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Berkati semua saudara-saudaraku ini dengan segala kasih-Mu, ya Tuhan. Anugerah-Mu limpah bagi mereka semuanya. Dalam nama firman-Mu yang membebaskan kami, firman-Mu membawa kami kepada kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, jadikan hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, ya Tuhan. Dan jadikan kami menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi kota kami, bahkan bagi bangsa dan negara kami ini. Itu sebabnya kami terus membela bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan. Perlindungan-Mu ada pada bangsa kami, ada pada kota kami, ada pada negeri kami, ya Tuhan.
Sehingga Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Gereja kami menjadi berkat bagi kota kami. Kota kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Bangsa ini menjadi berkat bagi dunia ya Tuhan. Pakai kami, pakai gereja-gereja Tuhan, pakai hamba-hamba Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Bahkan bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa memberkati kami pada pagi hari ini. Ditinggikan dan dimuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Engkau memberkati setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang berdoa di pagi hari ini Engkau berkati. Berkati aktivitas mereka, berkati pelayanan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka. Engkau berkati ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, perlindungan-Mu bagi mereka sepanjang hari ini Tuhan. Mulai dari pada terbitnya matahari sampai terbenamnya nanti Tuhan. Engkau yang menjagai, melindungi, menyertai anak-anak-Mu ini semuanya. Hidup kami, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita saudara yang kekasih. Selamat beraktivitas. Selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.